tetap dapat berita, narasumbernya tidak mau diwawancarai, Mas Yusuf juga dapat berita. Ya. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi diskusi di Syarif Hidayatullah, diskusinya jadi juga menguatkan tesis Kiai Imad, diskusinya batal juga menguatkan tesis Kiai Imad. Pokoknya Kiai Imad itu dalam takdir Allah yang selalu nikmat, Mas. Dimanapun tiba-tiba beruntung Kiai Imad itu. Jadi diskusi jadi Kiai Imad beruntung, diskusi tidak jadi Kiai Imad beruntung. Muncul fenomena Habib Bahar, Kiai Imad beruntung. Tidak muncul Kiai Habib Bahar, Kiai Imad juga beruntung. Jadi Kiai Imad itu fenomena ilahiyah yang menjadi fenomena penting. Dan itu mungkin takdir Allah untuk para mujaddid baru ini itu, Mas. Terima kasih. Ya baik, ini menarik ini. Dr. Soleh selalu bilang bahwa kajian Kiai Imad ini naik kelas. Nah, sebetulnya prediksi Dr. Soleh ini kalau kajian di UIN Syarif Hidayatullah itu terwujud, ini akan semakin dahsyat. Wah, ini benar-benar naik kelas nih. Karena apa? Kajian nasab ini bukan isu pinggiran, tetapi isu akademik yang dibicarakan oleh profesor, doktor, dan diselenggarakan oleh universitas ternama. Ya. Nah, mungkin Dr. Soleh bisa memotret lebih tajam ini terhadap masalah ini. Silakan. Tadi ada yang ketinggalan, jadi soal kontribusi. Kontribusi ini kan kita masih berseliweran di sejumlah platform medsos bahwa orang-orang Nusantara ini sebelum datang habaib menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gua-gua dan semacamnya itu. Nah, dalam konteks saya masih melanjutkan lagi tentang postkolonial, bahwa kita melihat kontribusinya apa sih? Apa betul bahwa sebelum datang habaib ini orang Nusantara seperti itu? Kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa sebelum Belanda datang, itu kan sudah ada Wali Songo. Wali Songo yang seperti kita yakini makamnya ada, sejarahnya ada, riwayatnya ada, tali temali dengan kerajaan-kerajaan juga kuat. Kemudian tradisinya juga kita nikmati sampai sekarang ini. Soal misal pemaknaan sejumlah kitab kuning di Jawa, itu kan produknya para wali. Ya, Ubedillah saya yakin tiap hari melakukan itu. Alhamdulillah taiskabiani puji ikurillahi ketui Allah. Itu kan 100% produk Wali Songo. Bisa kita nikmati. Padahal Wali Songo ini datang sebelum Majapahit. Oke. Atau setelah Majapahit, sebelum Belanda menurut saya. Itu pertama. Kedua, kalau kajian postkolonial itu kan kita membandingkan antara sebelum datangnya habaib, yang seperti saya sebut tadi, di era Wali Songo, kemudian pas habaib datang, ketika Habib Usman dan rombongan datang, jadi mufti Betawi, kemudian setelahnya Belanda pergi, kemudian kehidupan beragama sekarang ini. Jadi terverifikasi bahwa sebelum para habaib datang, kita ini para pendakwahnya adalah Wali Songo. Jadi bukan habaib yang mengajari orang-orang Nusantara untuk beralih keyakinan dari animisme, dinamisme, dari menyembah batu, menyembah pohon, kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terverifikasi pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal kontribusi, sebenarnya sudah ada disertasi yang diakui luar biasa di kita, karyanya Profesor Azumati Azra almarhum, bahwa ada relasi antara ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah. Nah, saya khatam berkali-kali buku itu, dan jelas sekali bahwa saya tidak tahu apakah Profesor Azumati Azra almarhum ini dengan sengaja tidak menyebut habaib, atau memang dia tidak menemukan jejak habaib di dalam relasi ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah itu. Tapi yang inti buku itu cum laude di Columbia University. Artinya tingkat kebenarannya itu empirik, diakui, diujikan. Nah, kalau memang kontribusi habaib ini jelas, otomatis terekam, terekod dalam karya tersebut. Karena kenapa? Karena penelitian itu, kalau tidak salah saya menyebut, itu melebihi 7 negara. Jadi termasuk di Afrika Utara, kemudian di Timur Tengah, dan termasuk di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan tidak ada satupun Profesor Azumardi itu menyebut dia datang ke Yaman. Terverifikasi.